Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Miftari Gita Safira, NIM 17025510117, mahasiswa PSSKG PDG Udayana, Angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Perendaman Ekstrakapel Malusilvestris Mil Varietas Ana terhadap penghilangan stain ekstrinsik pada resin komposit nanohybrid. Langsung pada bab 1, yaitu latar belakang. Prevalensi masalah gigi dan mulut di Indonesia yaitu sebesar 57,6%. Dari berbagai macam masalah gigi dan mulut, karies gigi menduduki peringkat pertama yaitu dengan prevalensi 53,2%. Lalu banyak perawatan yang dapat dilakukan dan salah satu perawatan yang sering dilakukan adalah penempatan. Penempatan sendiri juga menggunakan berbagai jenis macam bahan. Yang pertama ada resin komposit, semen ionomer, komomer, dan juga amalgam. Namun resin komposit yang paling sering digunakan oleh dokter gigi. Resin komposit ini memiliki sifat biokompatibilitas yang tinggi, memiliki elastisitas yang baik, dan menyerupai warna gigi. Dari berbagai jenis resin komposit nanohybrid sering dipakai karena ia memiliki keunggulan dibandingkan jenis resin komposit yang lainnya, namun ia memiliki kekurangan yaitu rentan mengalami perubahan warna dibandingkan dengan resin komposit mikrohibrida. Selanjutnya adalah stain. Stain sendiri merupakan masalah yang dapat mengganggu nilai estetik pada gigi. Stain dapat terjadi karena adanya perlekatan warna pada permukaan gigi maupun permukaan tumpatan. Perawatan yang dapat dilakukan adalah pemutihan atau bleaching. Bleaching sendiri merupakan menggunakan bahan kimia yaitu karbamid peroksida dan hidrogen peroksida, yang mana dapat menyebabkan kerusakan enamel, kerusakan pulpa, iritasi mukosa, dan menyebabkan gigi menjadi sensitif. Oleh karena itu, pada penelitian ini menggunakan bahan alternatif lain, yaitu bahan alam, yaitu berupa buah apel. Yang mana buah apel sendiri merupakan buah yang digemari oleh masyarakat, mudah didapatkan, dan memiliki kandungan asam malat yang menimbulkan efek pemutihan sehingga dapat melarutkan stain. Pada penelitian sebelumnya, telah dilakukan pembersihan stain pada gigi dengan perendaman menggunakan ekstrakapel Malusilvestris Mil Varietas Ana. Rumusan masalah yang dapat diangkat adalah bagaimana pengaruh perendaman ekstrakapel varietas Ana terhadap penghilangan stain ekstrinsik pada resin komposit nanohybrid. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh perendaman ekstrakapel varietas Ana terhadap penghilangan stain ekstrinsik pada resin komposit pada resin komposit nanohybrid. Untuk manfaatnya ada dua, yaitu manfaat teoritis. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya, dan manfaat praktis diharapkan penelitian ini dijadikan informasi oleh masyarakat dan juga dokter gigi bahwa terdapat bahan alternatif lain untuk menghilangkan stain pada tumpatan. Untuk ruang lingkup penelitian ini adalah bidang ilmu kedokteran gigi, biomedik, dan konservasi. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka untuk bab 2. Pada penelitian ini menggunakan apel Malusilvestris Mil, varietasnya adalah Ana. Untuk klasifikasinya dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, untuk kandungannya ada vitamin, mineral, serat, tanin, baro, quercetin, asam tartar, flavonoid, asam malat. Asam malat sendiri kandungan dari buah apel yang merupakan golongan asam karboksilat yang mempunyai kemampuan memutihkan gigi dengan mengoksidasi permukaan emel gigi sehingga menjadi netral dan menimbulkan efek putih. Pada hasil penelitian sebelumnya oleh Dewi 2014 dan juga Ulfa 2017 menunjukkan bahwa ekstrakapel Malusilvestris Mil Varietas Ana berpengaruh terhadap penghilangan stain pada gigi. Stain sendiri terjadi oleh dua faktor, yaitu intrinsik dan juga ekstrinsik. Untuk faktor intrinsiknya disebabkan oleh akibat penyakit sistemik, metabolisme, genetik, prosedur perawatan dental, fluorosis, dan juga antibiotik tetrasiklin. Untuk faktor ekstrinsiknya adalah disebabkan oleh agen topikal atau agen ekstrinsik. Pada penelitian ini untuk sampelnya menggunakan resin komposit nanohybrid karena resin komposit nanohybrid ini merupakan versi terbaru dari resin komposit mikrohybrid yang menggunakan teknologi nano, yang mana memiliki translusensi yang baik. Untuk rangka konsepnya, yang pertama ada stain. Stain sendiri dibagi menjadi dua faktor. Pada penelitian ini, stainnya menggunakan
dari faktor ekstrinsik, yaitu berupa minuman kopi, diharapkan dapat terjadi diskolorasi menjadi lebih hitam, lalu direndam dengan ekstrak apel Vartasana, dan diharapkan tumpatan menjadi lebih putih. Lalu untuk hipotesis, H0 tidak terdapat pengaruh perendaman menggunakan ekstrak apel Vartasana terhadap penghilangan stain ekstrinsik pada resin komposit nanohybrid. Untuk H1 terdapat pengaruh perendaman menggunakan ekstrak apel Vartasana terhadap penghilangan stain ekstrinsik pada resin komposit nanohybrid. Selanjutnya adalah metode penelitian. Untuk desain penelitiannya adalah eksperimental laboratoris. Untuk waktunya Maret sampai Mei 2021, tempatnya pada Laboratorium Farmasi Universitas Udayana. Untuk jumlah sampelnya ada 24. Untuk variabelnya, yang pertama variabel bebas, yaitu ada perendaman dengan ekstrak apel Vartasana. Variabel terikatnya perubahan warna resin komposit nanohybrid. Untuk variabel terkendalinya adalah jenis resin komposit, jenis buah apel, lama perendaman, merek resin komposit, dan juga setting kamera. Untuk tak terkendalinya adalah umur buah, warna buah, dan kekasaran permukaan resin komposit. Untuk instrumen dan bahannya dapat dilihat pada slide. Selanjutnya adalah alur penelitian. Untuk alurnya, yang pertama adalah pembuatan 24 resin komposit nanohybrid, lalu setelah itu direndam selama 10 hari dengan larutan kopi, dan dilakukan pengukuran dan pengambilan data menggunakan kamera. Lalu setelah itu dibagi menjadi 4 kelompok, masing-masing kelompok 6 sampel. Yang pertama, kelompok pertama adalah kelompok perendaman Aquadis 48 jam, kelompok yang kedua adalah perendaman Aquadis 72 jam, kelompok yang ketiga adalah perendaman ekstra couple 48 jam, dan kelompok yang keempat adalah perendaman ekstra couple 72 jam. Lalu dilakukan pengukuran warna dan pengambilan data menggunakan kamera, lalu dilanjutkan dengan data entry dan analisis data. Lalu yang pertama ada persiapan sampel. Ukuran dari sampel sendiri adalah di berdiameter 5 dan tebal 2 mili. Lalu dilakukan pembuatan larutan kopi dengan kopi hitam bubuk 200 gram ditambah dengan 400 mili air dengan suhu 100 derajat. Lalu dilakukan perendaman dengan larutan kopi 10 hari, kemudian diukur setiap lempengan resin kompositnya menggunakan kamera DSLR Canon 1200D, dan hasil foto dianalisis pada software Adobe Photoshop dengan metode CELAB dengan mode LAB. Lalu pembuatan ekstraknya dengan metode maserasi, lalu setelah itu dilakukan perendaman resin komposit nanohybrid yang telah mengalami diskolorasi ke dalam ekstrak apel seperti yang ada di gambar. Lalu dilakukan pengukuran warna resin komposit setelah semua perendaman dengan pengambilan data menggunakan kamera digital, dan data diukur dengan Adobe Photoshop CC dan didapatkan data LAB. Untuk penilaian pengukuran perubahan warnanya di setiap sampel setelah perendaman larutan kopi, ekstra kapal, dan aquades, didapatkan data LAB, di mana L itu menunjukkan light atau terang, untuk 0 itu hitam, dan 100 itu putih. A adalah koordinat, di mana merah mengacu pada nilai positif dan hijau mengacu pada nilai negatif. Untuk B adalah koordinat untuk warna kuning mengacu pada nilai positif dan biru untuk mengacu pada nilai negatif. Untuk menggabungkan tiga koordinat angka tersebut LAB, maka harus dimasukkan ke dalam rumus delta LAB, yaitu untuk rumusnya terdapat pada slide, dan pada rumus di atas tersebut pada L1, A1, dan B1 itu merupakan data warna dari kelompok yang telah direndam dengan larutan kopi, dan L2, A2, dan B2 merupakan data yang telah kelompok data yang telah diberikan perlakuan. Setelah itu dihitung di dalam rumus di atas untuk mendapatkan nilai selisih perubahan warna atau delta EAB. Kemudian dilakukan perhitungan nilai rata-rata pada setiap kelompoknya. Untuk analisis datanya, yang pertama ada deskriptif, untuk uji normalitasnya uji Shapiro-Wilk, uji homogenitasnya dengan Levin statik, dan karena data tidak berdistribusi normal, maka dilanjutkan dengan analisis uji Wilcoxon-Singh rank, kemudian dilanjutkan dengan uji one way ANOVA.
Untuk tabel yang pertama, pada analisis deskriptif adalah rata nilai LAB. L tertinggi terdapat pada sebelum perendaman kopi, dan L terendah terdapat pada kelompok Aquades 48 jam dengan angka 43,88. Untuk nilai A dan B tertinggi sama-sama terdapat pada kelompok perendaman Aquades 72 jam dan terendah sama-sama terdapat pada kelompok sebelum direndam dengan kopi. Untuk hasil analisis data, rata tertinggi terdapat kelompok perlakuan yaitu kelompok Aquades 72 jam dengan nilai 14,32 dan kelompok terendah nilai rata terendah terdapat pada kelompok perlakuan Aquades 48 jam dengan nilai 7,42. Lalu untuk hasil uji normalitas, didapatkan data yang tidak normal dengan P sebesar 0,31, yang mana pada kelompok pretest, namun pada kelompok post-test menunjukkan data yang terdistribusi normal, yaitu dengan p-value 0,479. Untuk uji homogenitas, didapatkan data hasil yang homogen, sama-sama homogen untuk kelompok pretest p-value 0,330 dan kelompok post-test p-value 0,403. Untuk hasil uji Wilcoxon rank didapatkan p-value 0,000 yang mana terdapat perbedaan signifikan perubahan warna resin komposit nanohybrid setelah dilakukan perendaman baik perendaman Aquades maupun perendaman ekstra kapel dibandingkan dengan perendaman diskolorasi kopi. Untuk hasil dari uji one way ANOVA-nya didapatkan p-value 0,0660 yang mana tidak terdapat perbedaan signifikan perubahan warna resin komposit nanohybrid yang direndam dengan ekstra kapel varietas ANA dalam penghilangan stain ekstrinsik. Jadi untuk uji one way ANOVA-nya ini karena hasil tidak signifikan maka tidak dilanjutkan dengan uji post hoc. Selanjutnya ada bab 6 pembahasan. Yang pertama adalah analisis deskriptif. Kelompok awal memiliki tingkat kecerahan yang lebih tinggi dibandingkan kelompok perendaman kopi. Pada kelompok perendaman kopi, nilai perubahan warna mengalami perubahan ke warna lain karena nilai A dan nilai B itu meningkat, yaitu mengacu ke warna merah maupun warna kuning. Untuk kelompok perendaman Aquades 48 jam dan 72 jam menunjukkan L yang tidak jauh berbeda setelah perendaman kopi, yang artinya tingkat kecerahan juga tidak jauh berbeda dengan kecerahan setelah perendaman kopi. Nilai A dan nilai B juga mengalami peningkatan dari yang sebelumnya, yang artinya warna mengarah ke warna merah ataupun warna kuning. Lalu setelah itu untuk perendaman ekstra cup 48 jam dan 72 jam, L mengalami peningkatan dibandingkan perendaman sebelumnya atau perendaman kopi. Untuk nilai A dan nilai B juga mengalami nilai yang berubah, namun di sini artinya ia mengalami perubahan kecerahan pada resin komposit tersebut. Untuk perendaman ekstra couple 72 jam pada analisis deskriptif memiliki tingkatan yang paling cerah, yang mana memiliki nilai L yang cerah setelah dibandingkan dengan perendaman kopi. Untuk hasil uji Wilcoxon, terdapat perubahan warnanya menjadi lebih cerah setelah dilakukan perlakuan perendaman ekstra kapel varietas ANA 50%. Karena mungkin di sini karena kandungan dari ekstra kapel sendiri ada asam malat, asam askorbat, senyawa fenol yaitu saponin. Asam malat bersama askorbat sendiri memiliki kemampuan bleaching dengan cara mengoksidasi permukaan resin komposit nanohybrid. Lalu untuk senyawa fenol yaitu saponin, saponin sendiri memiliki karakteristik foaming dengan cara mengkombinasi sapogenin hidrofobik dan rantai gula yang hidrofilik, sehingga menimbulkan efek seperti deterjen pembersih dan menyebabkan proses diskolorasi atau perubahan warna dari resin komposit tersebut itu menjadi optimal.
Resin komposit sendiri dapat berubah warna karena sifatnya yang dapat menyerap air dan dapat mempengaruhi stabilitas dari warna resin komposit sendiri. Selanjutnya adalah uji warna yang ANOVA. Tidak terdapat perbedaan warna resin komposit antara kelompok perendaman Aquades dan kelompok perendaman extra couple karena di sini sifatnya yang sama-sama memberikan perubahan warna atau efek pembersihan stain. Resin komposit yang telah direndam Aquades dapat berubah warna karena sifatnya yang menyerap air, dan menyerap air dapat mempengaruhi stabilitas dari warna resin komposit sendiri. Hal ini juga mungkin dipengaruhi dengan kandungan dari Aquades, yaitu zat H2O2 yang mana mampu menarik dan menyerap air ke dalam resin komposit secara difusi. Lalu untuk adanya paparan dari Aquades ini menyebabkan terjadinya hidrolisis yang mana berakibat terbentuknya celah mikro dan diikuti dengan degradasi mineral. Celah mikro yang terbentuk ini dapat mengakibatkan peningkatan kekasaran dari permukaan resin komposit tersebut dan akhirnya terjadi perubahan warna pada resin komposit. Untuk perendaman pada ekstrak apel anas seperti yang telah saya sampaikan tadi, yang memiliki kandungan asam malat dan juga asam askorbat dan saponin, yang mana dapat membantu melarutkan stain. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil penelitian ini adalah perendaman menggunakan ekstrak apel varietas ANA tidak berpengaruh terhadap pembersihan stain ekstrinsik pada resin komposit nanohybrid. Untuk sarannya, yang pertama, bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti tentang kekerasan dari resin komposit tersebut, lalu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penambahan waktu perendaman ekstrak apel dengan konsentrasi yang berbeda dari penelitian ini, dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan melakukan uji fitokimia kuantitatif agar dapat mengetahui kandungan asam malat benar-benar mampu memberikan perubahan warna pada resin komposit nanohybrid. Sekian yang bisa saya sampaikan pada skripsi saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dan salam sejahtera untuk kita semua.